Ada 31 yang bergabung. Pagi, Bu. Baik, ini tadi koordinator kelasmu menyampaikan bahwa akan ada dialogal jam 10. Maka mari kita sepakati nanti kita jam 9 akhiri kelas virtual ini supaya yang terlibat dalam dialogal, mungkin semuanya juga terlibat menjadi peserta, bukan panitia, ya, supaya bisa persiapan. Oleh karenanya, penyaji dan pembahas mohon untuk menyingkat pemateri atau penyampaian materinya. Ya, oke, saya cek dulu untuk kelompok penyaji itu kelompok J, betulkah? Betul, Bu. Oke, kelompok J. Kelompok J itu 003 Azhara Devandra. Hadir, Bu. 020 Alfonsa Elvina. Hadir, Bu. 049 Teresia Ratri. Hadir, Ibu. 024 Valentino Christian. Hadir, Bu. Kelompok K 011 Agustina Permata. Hadir, Ibu. 043 Valentina Stella. Hadir, Bu. 050 Yohana Aurelia. Hadir, Bu. 006 Geraldus William. Hadir, Bu. Baik, yuk semua hadir ya. Ini topiknya adalah apa? Yang kita diskusikan. Audit di Audit lingkungan, Bu. Oke, audit di kelompok usaha atau di lingkungan. Baik, saya serahkan ke penyaji. Yuk, siapa yang mau share screen? Izin share screen ya, Ibu. Oke, Ratri. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah. Sudah di tempat Bugin, yuk teman yang lainnya. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu, sudah. Baik, selamat pagi Bugin dan teman-teman. Kami dari kelompok C, kelompok penyaji dengan materi audit di lingkungan kelompok jenis usaha akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami yang beranggotakan, saya sendiri, Azhara Devandra Putri dengan NIM 202114003, Alfonsa Elvina dengan NIM 20211411422, Valentino Christian Fabris dengan NIM 202114024, dan Teresia Ratri dengan NIM 202114049. Topik bahasan kami yang pertama, ada pengertian audit lingkungan, yang kedua penerimaan dan keberlanjutan, lalu yang ketiga strategi rencana audit, yang keempat komunikasi, yang kelima ada konsolidasi, yang keenam pelaporan, lalu yang ketujuh ada memorandum perencanaan audit, lalu yang kedelapan program audit, dan yang kesembilan memorandum penyelesaian. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh penyaji pertama. Yang pertama yaitu mengenai pengertian audit lingkungan. Audit lingkungan merupakan alat manajemen yang secara periodik, sistematis, objektif, dan terdokumentasi melakukan evaluasi terhadap kinerja sistem lingkungan dan pengelolaan peralatan dan fasilitas. Yang materi kedua, penerimaan dan keberlanjutan. Penerimaan. Kantor akuntan publik
harus menginvestigasi calon klien sebelum menerima perikatan audit. Pelaksanaan prosedur tersebut biasanya didokumentasikan dalam memo atau dengan kuesioner atau daftar isian penerimaan klien. Ketika calon klien sebelumnya pernah diaudit, auditor pengganti meminta keterangan dari auditor terdahulu sebelum menerima perikatan. Auditor pengganti harus meminta izin dari calon klien sebelum melakukan komunikasi dengan auditor sebelumnya. Tahap-tahap audit terkait perencanaan audit, yaitu ada 3 tahap. Yang pertama, penerimaan dan keberlanjutan klien. Yang kedua, aktivitas perikatan awal. Dan yang ketiga, perencanaan audit. Keberlanjutan. Kantor akuntan publik harus mengevaluasi secara periodik apakah akan melanjutkan hubungan mereka dengan klien yang ada. Evaluasi ini mungkin dapat dilakukan saat atau mendekati penyelesaian audit atau ketika beberapa peristiwa yang signifikan terjadi. Yang ketiga, strategi dan rencana audit. Strategi audit. Strategi audit merupakan proses penyusunan arahan atau petunjuk audit dan penyelarasan antara pemahaman auditor atas kegiatan auditan dengan fokus audit yang akan dilakukan. Rencana audit. Rencana audit merupakan prosedur yang dilakukan setelah proposal disetujui atau perikatan audit telah ditandatangani dan merupakan jembatan untuk pekerjaan pengujian. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya adalah tentang komunikasi. Komunikasi merupakan bagian integral dalam audit, di mana di dalam komunikasi akan dibahas dan dijelaskan tentang keterampilan berkomunikasi dan penerapannya dalam kegiatan audit. Yang kelima adalah konsolidasi. Konsolidasi adalah sebuah usaha untuk menyatukan dan memperkuat hubungan antara dua kelompok atau lebih sehingga terbentuk entitas yang lebih kuat. Dalam laporan keuangan konsolidasi. Di dalam laporan keuangan konsolidasi, laporan tersebut menyajikan posisi keuangan dari hasil operasional untuk induk perusahaan dan beberapa anak perusahaan. Yang keenam adalah pelaporan. Laporan audit. Laporan audit merupakan hasil akhir dari proses audit, di mana laporan tersebut menyatakan pendapat auditor mengenai kelayakan laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang memorandum perencanaan audit. Memorandum perencanaan audit berisi tentang memo pemberitahuan kepada manajemen audit tentang rencana penugasan audit, di mana penugasan audit mencakup tujuan, latar belakang, pertimbangan risiko, cakupan, metode, pelaporan, jadwal, dan tim audit. Selanjutnya, program audit. Program audit merupakan pedoman bagi auditor dan merupakan satu kesatuan dengan supervisi audit, di mana program audit dirancang untuk mengumpulkan bahan bukti audit dan memungkinkan auditor internal mengemukakan pendapatnya. Di mana mengemukakan pendapat di sini itu bisa dalam efisiensi, keekonomian, dan efektivitas aktivitas yang akan diperiksa. Manfaat dari program audit yang pertama, memberikan rencana sistematis. Yang kedua, menjadi dasar penugasan auditor. Yang ketiga, menjadi sarana pengawasan dan evaluasi kemajuan pekerjaan audit. Yang keempat, memungkinkan supervisor audit dan manajer melakukan perbandingan. Yang kelima, melatih staf-staf yang belum berpengalaman. Dan yang terakhir, memberi ringkasan catatan pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya, memorandum penyelesaian. Ini ada contoh memorandum penyelesaian, di mana nanti risiko yang teridentifikasi itu berisi risiko-risiko yang terdeteksi. Lalu tanggapan audit berisi tanggapan auditor tentang masalah atau risiko yang
di identifikasi tersebut, dan kesimpulan hasil audit berisi kesimpulan akhir auditor terhadap masalah-masalah tersebut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk contoh kasus, kelompok kami mengambil contoh dari audit lingkungan kegiatan di PT Barito Pacific Timber Tbk dan PT Binarjaya Roda Karya di Banjarmasin. Barito Pacific Timber Tbk dan PT Binarjaya Roda Karya telah memperoleh akreditasi ISO 14001. Standar internasional untuk sistem manajemen lingkungan atau EMS. Akreditasi diberikan pada tanggal 20 Maret tahun 2000 dan berlaku selama 3 tahun dari tanggal tersebut. Sesuai dengan implementasi berkesinambungan yang memuaskan dari sistem manajemen operator, melaksanakan audit sertifikasi dan akan terus-menerus melaksanakan audit-audit eksternal EMS pada interval 6 bulan. Sebagai bagian dari proses ISO 14001, perusahaan ini memperbaiki penyelenggaraan lingkungan perusahaannya dan menyusun prosedur kerja untuk mencapai tujuan ini. Juga sebagai bagian dari proses tersebut, perusahaan telah melaksanakan dan akan terus melaksanakan audit internal untuk memastikan EMS diimplementasikan secara efektif, untuk mengidentifikasikan cara-cara yang menjamin perbaikan yang berkesinambungan dari penyelenggaraan lingkungan perusahaan. Meskipun tinjauan lingkungan awal yang dilaksanakan sebagai bagian dari proses ISO 14001, Departemen Lingkungan Perusahaan mengeluarkan laporan foto yang memperinci contoh-contoh dari kegiatan manajemen tidak baik yang mendapat perhatian selama pemeriksaan. Laporan ini didistribusikan kepada kepala-kepala departemen yang instruksinya agar memperbaiki keadaan ini. Audit internal dilaksanakan bulan Juli tahun 2000, yang berlaku sebagai mekanisme untuk menjamin bahwa semua perbaikan telah dilakukan dan mengidentifikasi perbaikan yang masih belum selesai atau baru. Tujuannya adalah untuk membuat laporan foto lanjutan berdasarkan audit bulan Juli. Tetapi sejauh ini belum tercapai. Selama audit juga, banyak contoh pelaksanaan manajemen tidak bagus yang terdapat dari laporan foto. Ternyata masih dijumpai di lingkungan perusahaan. BVQI melaksanakan audit EMS dan selama itu ada beberapa poin persoalan yang mendapat perhatian, yaitu yang pertama, kontrol debu yang tidak layak. Yang kedua, total padatan tersuspensi atau TSS di Lokpon masih terlalu tinggi. Rencana-rencana kerja untuk mengurangi polusi Lokpon terlalu diperbaiki. Lalu berikutnya, mengurangi limbah kayu dan memperbaiki tingkat pemulihan kayu di areal utama yang memerlukan perbaikan segera. Lalu yang terakhir, tidak adanya bukti pengawasan emisi corobong asap, bau, atau pengawasan vibrasi. Semenjak audit eksternal telah ada tinjauan internal dari persoalan-persoalan ini yang menghasilkan saran perbaikan dan mengidentifikasi orang-orang yang bertanggung jawab melaksanakan perbaikan tersebut. Dan masih belum ada tindakan sampai sekarang dan persoalan-persoalan ini masih terbuka. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih penyaji. Sekarang saya berikan kepada pembahas yuk. Siapa yang mau share screen? Izin share screen, Bu. Yuk, Stella. Apakah sudah terlihat, Bu?
Dan Tempat Bukin Udah. sudah, ya teman yang lain. udah Tel. Sudah, Stella. Sudah deh. Udah, Tel. Baik, selamat pagi Bu Gin dan teman-teman. Kami dari kelompok pembahas izin menambahkan untuk bahasan dari kelompok penyaji. Next. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota kelompok. Yang pertama ada Geraldus Willem dengan NIM 202114006. Lalu dengan saya sendiri Agustina Permata 202114011. Yang ketiga ada Valentina Stella 202114043. Dan yang terakhir ada Yohana Aurelia dengan NIM 202114050. Next. Di sini pokok bahasan kami ada 4. Yang pertama itu ada jenis-jenis audit lingkungan. Lalu yang kedua ada manfaat audit lingkungan. Yang ketiga akuntan dalam audit lingkungan. Dan yang keempat ada prinsip dasar audit lingkungan. Next. Untuk Willem ada ya? Ada. Masuk. Boleh selanjutnya akan dipresentasikan oleh Willem. Terima kasih Tata untuk waktu ini. Selamat pagi Bukin dan teman-teman. Kita akan membahas tentang jenis-jenis audit lingkungan. Nah, di sini kelompok menyajikan 6 sub yang nanti untuk poin pertama akan dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, audit kepatuhan. Audit kepatuhan merupakan investigasi yang fokus utamanya adalah pada operasi perusahaan. Audit ini menilai apakah aktivitas berada dalam batas-batas legal yang dikenakan hukum dan peraturan atau tidak. Nah, dalam audit kepatuhan ini itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, itu ada penilaian awal. Nah, pada tahap ini juga disebut dokumen review atau desktop audit. Ini digunakan untuk memberikan masukan pada bidang masalah yang potensial, khususnya yang memiliki proyeksi mengenai kondisi masa yang akan datang dan dipertimbangkan untuk adanya pengecekan atau pengkajian. Dan yang kedua, itu ada audit lingkungan itu sendiri. Itu merupakan audit yang lebih rinci dengan berfokus pada operasi perusahaan. Lalu yang ketiga, ada investigasi lingkungan. Nah, dalam hal ini, penilaian intens atas waktu dan tenaga kerja yang dilakukan ketika tahap-tahap sebelumnya menunjukkan bahwa ada risiko yang terdeteksi. Lalu, yang kedua, ada audit transisional. Di sini, itu diartikan bahwa alat manajemen untuk menilai risiko lingkungan perusahaan bagi bank, agen, kreditur, yayasan, dan sejenisnya. Lalu yang ketiga, ada audit sistem manajemen lingkungan. Nah, jenis audit lingkungan ini memiliki fokus pada keseluruhan sistem manajemen lingkungan perusahaan. Audit ini memberikan informasi dan keyakinan kepada manajemen mengenai efektivitas sistem. Lalu yang keempat, ada audit pencegahan polusi. Di sini, itu merupakan penilaian operasional yang digunakan untuk mengidentifikasi kesempatan-kesempatan dan meminimalkan resiko-resiko polusi. Lalu yang kelima, ada audit aktual kewajiban lingkungan. Di sini, audit lingkungan ini merupakan akuntansi teknis yang mereview legalitas yang diakui mengenai audit lingkungan tersebut. Lalu yang keenam, ada audit produk. Di sini, audit produk merupakan penilaian dalam proses produksi suatu fasilitas perusahaan. Dalam hal ini sebagai contoh adalah mesin-mesin yang digunakan untuk operasi perusahaan. Ya, demikian presentasi, mungkin bisa dilanjutkan teman-teman yang. Baik, untuk materi berikutnya yaitu ada manfaat audit lingkungan.
Manfaat audit lingkungan ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, pengurangan kewajiban. Yang kedua, perlindungan hukum. Yang ketiga, pengurangan biaya. Dan yang keempat, pengurangan premi asuransi. Dan yang terakhir, citra perusahaan. Manfaat audit lingkungan yang pertama itu pengurangan kewajiban. Pengurangan kewajiban sendiri merupakan perbaikan-perbaikan atas kerusakan lingkungan sebagai akibat dari proses operasi perusahaan, lebih baik dilakukan sebagai tindakan pencegahan terhadap tuntunan atas pelanggaran hukum lingkungan. Lalu yang kedua ada perlindungan hukum. Perlindungan hukum sendiri melakukan dengan adanya melakukan praktik-praktik yang sesuai dengan persyaratan hukum dan standar lingkungan, kemungkinan adanya kegiatan yang dapat dikategorikan melanggar hukum lingkungan dengan berbagai tuntutan denda menjadi lebih kecil dan kemungkinannya. Lalu yang ketiga ada pengurangan biaya. Pengurangan biaya sendiri semakin banyak informasi yang dimiliki oleh para manajer dan karyawan perusahaan, maka mereka akan semakin bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar perusahaan yang merupakan konsekuensi dari aktivitasnya. Hal tersebut akan berakibat pada perbaikan ke bawah melalui pengurangan biaya langsung. Lalu yang keempat, ada pengurangan premi asuransi. Pengurangan premi asuransi sendiri itu merupakan suatu perusahaan akan melakukan audit lingkungan jika telah memenuhi suatu persyaratan dari lembaga asuransi dan keuangan. Oleh karenanya, perusahaan yang telah melakukan audit lingkungan akan memiliki risiko yang lebih kecil daripada perusahaan yang tidak melakukan audit di lingkungannya. Dan yang terakhir ada citra perusahaan. Citra perusahaan sendiri merupakan perusahaan yang melakukan audit lingkungan dengan membangun citra positif di mata masyarakat, karyawan, dan industri. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, yaitu akuntan dalam audit lingkungan. Anggota tim audit pada umumnya adalah para ahli kimia atau ilmuwan yang mengukur efek limbah atau pencemaran yang dihasilkan perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya. Audit lingkungan dapat dilakukan oleh suatu komite internal atau konsultan eksternal sesuai dengan pertimbangan manajemen terhadap cost and benefits. Audit lingkungan merupakan ahli dari bidang kimia, rekayasa, dan pengacara tergantung pada jenis industri dan operasi perusahaannya. Selanjutnya ada kontribusi akuntan pada perusahaan yang peduli dengan lingkungan, yaitu yang pertama adalah melakukan modifikasi sistem akuntansi, yang kedua mengeliminasi konflik elemen sistem akuntansi, yang ketiga ada perencanaan untuk implikasi finansial pada agenda lingkungan, yang keempat ada memperkenalkan kinerja lingkungan pada pelaporan eksternal, dan yang terakhir ada mengembangkan sistem informasi dan akuntansi yang baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aurel. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai prinsip dasar audit lingkungan. Nah, pada dasarnya prinsip dasar dalam audit lingkungan ini tergantung pelaksana atau auditor masing-masing. Akan tetapi di sini terdapat prinsip yang mendasar, yang mana di sini ada dua, yaitu karakteristik dan yang kedua kunci keberhasilan. Nah, kita akan membahas yang pertama, karakteristik, yang mana audit lingkungan ini mempunyai ciri khas. Yang pertama ada metodologi yang komprehensif. Audit lingkungan ini memerlukan tata laksana dan metodologi yang rinci. Audit lingkungan harus dilaksanakan dengan metodologi yang komprehensif dan prosedur yang telah ditentukan untuk menjamin pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan, serta dokumentasi dan pengujian informasi tersebut. Nah, metodologi tersebut itu harus bersifat fleksibel, sehingga tim auditor nantinya dapat menerapkan teknik-teknik yang tepat. Dan audit lingkungan itu harus berpedoman kepada penggunaan rencana yang sistematik dan sesuai dengan prosedur pelaksanaan audit lapangan dan penyusunan laporan. Kemudian yang kedua ada konsep pembuktian dan pengujian. Nah, konsep pembuktian dan pengujian terhadap penyimpangan pengelolaan lingkungan adalah hal yang pokok dalam audit lingkungan. Tim audit itu harus mengkonfirmasikan semua data dan informasi yang diperolehnya melalui pemeriksaan lapangan secara langsung.
Kemudian yang ketiga ada pengukuran dan standar yang sesuai. Penetapan standar dan pengukuran terhadap kinerja lingkungan harus sesuai dengan usaha atau kegiatan dan proses produksi yang diaudit. Audit lingkungan tidak akan berarti kecuali hasil kinerja usaha atau kegiatan dapat dibandingkan dengan standar yang digunakan. Kemudian yang keempat ada laporan tertulis, di mana laporan tersebut harus memuat hasil pengamatan dan fakta-fakta penunjang serta dokumentasi terhadap proses produksi. Dan seluruh data dan hasil temuan tersebut harus disajikan dengan letak dan akurat, serta dilandasi dengan bukti yang sahih dan terdokumentasi. Kemudian prinsip dasar yang kedua yaitu kunci keberhasilan. Yang pertama ada dukungan dari pihak pimpinan. Pelaksanaan audit lingkungan harus diawali dengan adanya itikat pimpinan usaha atau kegiatan. Usaha atau kegiatan dan proses audit dapat menjadi sangat kompleks dan pelaksanaan audit lingkungan menjadi tidak efektif bila tidak ada dukungan yang kuat dari pimpinan usaha atau kegiatan. Selain itu, tim auditor harus pula diberi keleluasan untuk mengkaji hal-hal yang sensitif dan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Kemudian yang kedua ada keikutsertaan semua pihak. Keberhasilan audit lingkungan itu ditentukan pula oleh keikutsertaan dan kerjasama yang baik dari semua pihak dalam semua usaha atau kegiatan yang bersangkutan, mengingat kajian terhadap kinerja lingkungan akan meliputi semua aspek dan pelaksanaan tugas secara luas. Kemudian yang ketiga ada kemandirian dan objektivitas auditor. Tim audit lingkungan harus mandiri dan tidak ada keterikatan dengan usaha atau kegiatan yang diaudit. Apabila tidak, maka objektivitas dan kredibilitas akan diragukan. Umumnya, kemandirian auditor itu diartikan bahwa tim auditor harus dilaksanakan oleh orang di luar usaha atau kegiatan yang diaudit. Kemudian yang keempat, ada kesepakatan tentang tata laksana dan lingkup audit, yang mana harus ada kesepakatan awal antara pimpinan usaha atau kegiatan dengan tim auditor tentang lingkup audit lingkungan yang akan dilaksanakan. Mungkin itu presentasi dari kelompok pembahas, Bu. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Ya, di stop dulu. Oke, terima kasih penyaji dan pembahas saling melengkapi. Yuk sekarang diskusi, yuk silahkan raise hand siapa yang mau mengangkat untuk diskusi. Baik, stop ya, tidak ada tambahannya 13 ini karena waktu kita terbatas. Jessica, 1 yuk, 004. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya Jessica dengan NIM 20004. Ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Pada bagian pelaporan audit, apakah bisa jika pernyataan auditor itu salah? Karena kan tadi kan ada beberapa format struktur laporannya. Nah, apakah dimungkinkan kalau misalnya pernyataan dari auditor itu salah mengenai auditnya atau seperti tidak sesuai dengan format pelaporan? Terima kasih. Yuk, Cindy. Oh iya, baik Bu, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Cindy Tresya dengan NIM 20008. Izin bertanya terkait dengan apa definisi yang topik kelompok yaitu audit di lingkungan kelompok jenis usaha. Itu kan dalam pengertiannya di situ dikatakan bahwa ada terkait dokumentasi gitu kan Bu. Nah, pertanyaan saya apa sih tujuan dari disusunnya dokumen audit lingkungan dalam kaitannya dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan? Terima kasih. Yuk, Michelle. Baik Bu, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Michelle Wijaya, NIM 202045, izin bertanya kepada kelompok penyaji. Tadi kan sudah dijelaskan sedikit mengenai laporan konsolidasi. Nah, pertanyaan saya, menurut teman-teman kelompok, apa saja sih kemungkinan masalah
masalah yang bisa terjadi pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Kemudian pada saat kondisi seperti apa yang menyebabkan diperlukannya laporan konsolidasi ini. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih, Bu. Jesslyn. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Saya Jesslyn dengan NIM 20036, izin bertanya kepada kelompok penyaji. Menurut kelompok, seberapa penting memorandum perencanaan audit bagi manajemen audit, dan dalam memorandum perencanaan audit tersebut berisi apa saja? Terima kasih. Feby, yuk. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Feby dengan NIM 20015, izin bertanya kepada kelompok penyaji, hal apakah yang menjadi fokus utama dalam audit lingkungan, dan atas dasar apakah audit ini diperlukan? Terima kasih. Yang sudah bertanya mohon raise hand ya, supaya Bugin tidak mencari-cari nomor yang belum mendapat kesempatan yuk. Anya yuk. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Dominika Leonora dengan NIM 20007. Saya akan bertanya, apakah setiap perusahaan itu harus melakukan audit lingkungan dan dampak positif negatifnya itu apa untuk perusahaan? Terima kasih. Yuk Sisilia 026. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Saya Sisilia Sindia Marwati dengan NIM 20026. Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Menurut kelompok, dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi pada perusahaan manufaktur, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu itu apa saja? Terima kasih. Matilda. Baik Bu, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saya Matilda Dewi Terlandang dengan NIM 202141041, izin bertanya kepada kelompok penyaji. Tadi teman kelompok sudah menjelaskan bahwa komunikasi merupakan bagian integral di dalam audit, di mana di dalam komunikasi tersebut akan dibahas dan dijelaskan tentang keterampilan berkomunikasi. Jadi yang saya ingin tanyakan, kira-kira keterampilan komunikasi yang seperti apa yang biasa digunakan dalam komunikasi audit? Terima kasih. Carlos yuk 035. Yuk Gusmi. Halo, Gusmi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada kelompok pembahas. Tadi pada PPT yang disajikan oleh kelompok pembahas, itu kan terkait prinsip dasar audit lingkungan. Itu kan ada metodologi yang komprehensif. Jadi menurut teman-teman, kemampuan khusus apa yang harus dimiliki oleh seorang auditor lingkungan? Terima kasih, Bu. Yuk Maya.
Baik Bu, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Francisca Rahmayati Kam dengan NIM 20029. Izin bertanya kepada kelompok. Tadi kan sudah dijelaskan terkait dengan strategi audit. Yang menjadi pertanyaan saya, apa saja manfaat yang diperoleh auditor ketika menerapkan strategi audit ini? Terima kasih. Yuk, Johannes Gatot. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya Gatot NIM 009. Saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Tadi kan di PPT dijelaskan mengenai komunikasi dalam audit ya. Nah, jadi pertanyaan saya itu contoh penerapan dari keterampilan berkomunikasi dalam kegiatan audit itu bagaimana? Terima kasih. Terakhir yuk Marcella. Marcelina yuk. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya kepada kelompok penyaji terkait konsolidasi. Jadi yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana cara untuk menyatukan dan memperkuat hubungan antara dua kelompok atau lebih sehingga terbentuk entitas yang kuat dalam konsolidasi itu. Terima kasih. Yuk, ada banyak ya pertanyaannya. Saya beri waktu 5-10 menit untuk mendiskusikan di kelompok. Lalu nanti diawali dari penyaji atau pembahas untuk memberikan jawabannya. Lalu setiap anggota kelas ini, baik penyaji pembahas ataupun forum, berhak untuk menjawab. Ya.
Oke, apakah di kelas ini bergabung 002 ya? Halo 002? Baik, tidak ada. Bergabung juga 017? Ibu, Ya. ini mau menjawab pertanyaan, Bu. Oke, sudah siap? Alfonsa 022. Iya, udah, Bu. Yuk. Ini mau jawab pertanyaan dari Dominika, Bu. Dominika. 007, Bu. Oke. Pertanyaannya,
apakah perusahaan harus melakukan audit lingkungan dan dampak positif dan negatif untuk perusahaan apa? Menurut kelompok kami itu perlu, karena tujuan dari audit lingkungan yaitu untuk mengevaluasi operasi dan kinerja perusahaan, dan dari tujuan tersebut nantinya akan teridentifikasi risiko-risiko yang mungkin akan terjadi. Terus untuk dampak positifnya, yang pertama, membangun reputasi perusahaan yang baik. Yang kedua, menghindari kampanye negatif. Yang ketiga, beradaptasi dan patuh terhadap peraturan lingkungan yang lebih ketat. Terus untuk dampak negatifnya, audit bisa memakan waktu dan mahal untuk dilakukan, sehingga tidak cocok untuk bisnis kecil dengan keuangan terbatas. Yang kedua, perusahaan bisa jadi hanya memanfaatkan publisitas positif tanpa benar-benar berniat untuk bertanggung jawab secara lingkungan. Dan yang ketiga, audit oleh internal bisa dan mengarah catatan lingkungan yang selalu baik, padahal faktanya tidak demikian. Begitu, Bu. Terima kasih ya. Sebetulnya memang diharuskan, apalagi sudah keluar aturan-aturan pemerintah ya berkaitan untuk merawat lingkungan supaya tetap baik ya, maka memang harus. Namun untuk entitas-entitas kecil itu kadang-kadang tidak melakukan karena apa? Beban biayanya sangat mahal. Ya, betul tadi. Yuk, next, atau ada yang mau menambahkan? Silahkan. Saya ingin menjawab, Bu. Oh, Alfonsa, jawab lagi. Azahra, Bu. Azahra. Oh, ini ada dua. Yang tadi Alfonsa, sekarang siapa yang jawab? Azahra, Bu. Azahra, yuk, silahkan. Saya ingin menjawab pertanyaannya JJ, Bu. NIM 004. Yuk. Tadi kan pertanyaan JJ ini. Apakah pernyataan auditor itu bisa salah dan tidak sesuai dengan apa yang terjadi? Menurut kelompok kami, bisa saja terjadi karena beberapa pernyataan auditor tersebut salah disebabkan oleh human error atau ketidaksengajaan. Seperti itu, Bu. Yang lain? Ya, pendapat yang lain gimana? Bisa nggak ya salah, human error bisa saja terjadi. Namun perlu diingat loh ya. Yuk, Jessica gimana, Jess? Kasih Sarah buat jawabannya. Nah, Bu, waktu saya ada di mata kuliah akuntansi keberlanjutan itu, Bu. Nah, di situ tuh ada, Bu. Jadi yang auditor ini memberikan pernyataan, tetapi ternyata pernyataan auditor ini sama gitu loh, Bu, cuma diganti nama perusahaannya saja. Dan itu emang beneran udah ada buktinya gitu, Bu, kalau hasil auditnya tuh salah. Nah, lalu tuh sebenarnya gimana sih, Bu? Apakah ada kayak setelah ada pernyataan auditor dinilai lagi atau bagaimana ya, Bu? Karena ada kan kasusnya yang cuma diganti nama perusahaannya aja. Baik, ya. Ini kasus nyata. Ya, saya bicara dari sisi teorinya dulu ya. Dari sisi teori. Secara teori materi, sebagai seorang auditor itu adalah orang yang kompeten, ya, kompeten di bidangnya, ya, seorang yang profesional, mencurahkan seluruh kemampuannya dalam melaksanakan tugasnya. Maka seharusnya adalah, dalam tanda petik ya ini, secara teori dulu, seharusnya adalah
tidak ada kesalahan yang dilakukan, yang dilaporkan atas hasil auditnya. Karena dinilai seorang profesional oleh masyarakat, para pemakai laporannya. Nah, masalahnya menjadi secara praktik ya ditemukan bahwa ini hanya copy paste saja Bu dari laporan-laporan yang lain, cuma diganti apa tadi nama entitasnya, cuma diganti tanggalnya. Inilah suatu keprihatinan semuanya, suatu keprihatinan dari masyarakat Indonesia. Biasanya ini terjadi pada lingkungan pendidikan, ya. Mungkin sering menemukan kalau bimbing skripsi kok hanya copy paste saja dari milik orang lain, lalu saya suruh ganti, mahasiswanya lari, tidak tahu kemana, lama tidak menghubungi, mungkin di kontak WA-nya juga tidak pernah nyambung, lah ini hanya copy paste. Ya. Jadi harus kita bedakan, ini adalah kenyataan yang terjadi, yang ditemukan dalam diskusi di mata kuliah lain tadi, Jessica, itu adalah kenyataan yang terjadi ya, di lapangan. Tapi secara teori harus menerapkan due professional care itu harus dijunjung tinggi. Itu menurut Bugin, Jessica. Ya, saya sudah menemukan, jadi kalau begitu auditornya salah. Itu adalah tanggung jawab auditornya. Kebetulan belum ada yang mengangkat sampai ke ranah hukum ya atas temuan itu, Jessica? Iya, belum Ibu. Nah, itu kalau dituntut sampai ranah hukum ya bisa terjadi. Masalahnya dari sisi hukum di Indonesia itu juga masih ada banyak kelemahan. Satu contoh, ada suatu entitas yang mengeluarkan limbah pabrikan itu harusnya diolah dulu. Ini terkait dengan dampak lingkungan loh ya. Baru setelah pantas untuk dibuang di lingkungan, dialirkan, bisa dialirkan ke, biasanya dialirkan ke sungai. Ada entitas-entitas yang nakal, ya. Belum diolah atau diolah belum sampai pada ambang bisa diterima oleh alam, sudah dikeluarkan, akibatnya apa? Ada ikan-ikan yang mati di sungai tersebut, ada para peternak atau para petani, itu tanamannya adalah banyak yang mati karena menggunakan air sungai tersebut. Lalu ada wartawan yang menemukan apa yang terjadi di lapangan. Saudara tidak perlu tanya siapa ini dan di mana ini, karena Bugin terikat oleh etika profesi. Apa yang terjadi? Ini ya sekitar sebelum tahun 2010-an itu wartawannya yang dibungkam dan diancam akan dipidana karena memberikan informasi yang tidak benar. Itulah kenyataan yang masih ada di negara kita. Ya, ini salah satu contoh. Ya, Jessica harus, tidak hanya Jessica, semua yang ada di kelas ini harus dipilah mana yang terjadi di lapangan, yang sudah terjadi dan yang seharusnya terjadi. Yang seharusnya terjadi ya due professional care. Ya, tidak boleh salah dalam memberikan rekomendasi, dalam memberikan sesuatunya karena dianggap profesional. Saya kurang tahu yang mendampingi kamu bagaimana pendapatnya, tapi menurut Bugin seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Silakan kalau masih ada yang ingin didiskusikan terkait dengan topik ini. Yuk, gimana? Bugin dan Sarah. Ya, C, sama-sama. Bu, mau izin menjawab pertanyaan Cindy. Yuk, Fabrik. Izin menjawab pertanyaan Cindy Teresia 008.
Pertanyaannya, apa tujuan dari disusunnya dokumen audit lingkungan dalam kaitannya dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan? Tujuannya adalah untuk mengubah persepsi hubungan manusia dengan lingkungan hidup ke arah memperbesar untung relatif terhadap rugi. Audit lingkungan dapat dikatakan sebagai instrumen yang bisa digunakan untuk melakukan hal tersebut. Perusahaan dapat meningkatkan kinerja operasional bisnis yang berhubungan langsung dengan pelestarian kemampuan lingkungan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa tujuan audit lingkungan tidak terlepas dengan pengaruh sistem pengolahan limbah yang dimiliki perusahaan. Sekian, Bu. Oke, makasih Febris. Ada yang mau menambahkan? Silakan kalau ada yang ingin menambahkan. Kalau tidak ada, next yuk. Ibu, saya mau jawab pertanyaan Jesslyn. Oke, yuk Ratri. Pertanyaannya, menurut kelompok, seberapa penting memorandum perencanaan audit bagi manajemen audit? Dan dalam memorandum perencanaan audit tersebut berisi apa saja? Kalau menurut kelompok kami, penting karena dalam memorandum itu sendiri, nantinya dapat mengidentifikasi pertimbangan-pertimbangan risiko yang mungkin akan terjadi. Lalu di dalam memorandum perencanaan itu berisi tentang rencana penugasan audit yang mencangkup tujuan, latar belakang, pertimbangan risiko, cakupan, metode, pelaporan, jadwal, dan tim audit. Udah, Ibu. Oke, Ratri. Ibu izin menjawab Ya, Tata. pertanyaan dari Carlos 035. Jadi Carlos tadi tanyakan perbedaan AMDAL sama audit lingkungan. Jadi kalau menurut kelompok kami perbedaannya itu ada di sini kalau saya mau yang perbedaannya berdasarkan pengertiannya. Jadi kalau AMDAL sendiri itu didefinisikan itu singkatan dari analisa mengenai dampak lingkungan yang merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau lingkungan kegiatan. Sedangkan audit lingkungan sendiri merupakan evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung-jawaban usaha atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Lalu ada juga perbedaannya itu berdasarkan payung hukumnya. Jadi kalau AMDAL itu ada dua, payung hukumnya ada dua. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL. Sedangkan kalau yang audit lingkungan itu payung hukumnya itu lebih banyak dibanding AMDAL. Contohnya ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Lalu yang kedua ada Kepmen Nomor 42 Tahun 1194 dan yang terakhir itu ada Kepmen Nomor 30 Tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan audit lingkungan hidup dan yang terakhir itu ada SNI seri ISO 14000. Mungkin kelompok pembahas yang lain ada yang mau ditambahin? Saya ingin menambahkan. Yuk, Stella. Oke, selanjutnya itu bisa juga dari berdasarkan tahapnya. Nah, AMDAL dimulai sejak perencanaan atau sebelum usaha dan
atau kegiatan dilakukan, sedangkan audit lingkungan itu dimulai sejak operasi suatu usaha dan atau kegiatan. Nah, selanjutnya itu ada juga yang berdasarkan fungsinya. Fungsi AMDAL sendiri yaitu untuk menghindari dan meminimalisasi dampak lingkungan sehingga terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Nah, yang kedua itu ada survei perakiraan dan evaluasi dampak berupa polusi, gangguan keanekaragaman ekosistem, dan hubungan manusia alam lingkungan global. Nah, yang ketiga itu juga ada sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan konsensus dengan masyarakat yang terkena dampak, akuntabilitas prakarsa dan pemerintah, dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunannya. Nah, sedangkan fungsi audit lingkungan sendiri yaitu untuk meningkatkan tindakan yang telah dilaksanakan atau yang perlu dilaksanakan oleh suatu usaha atau kegiatan untuk memenuhi kepentingan lingkungan. Nah, selanjutnya itu ada yang berdasarkan manfaatnya. Dengan dilakukannya AMDAL, nantinya akan diperoleh izin operasi dan juga mendapat pedoman pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Dengan dilakukannya audit lingkungan, nantinya akan diperoleh manfaat yaitu perbaikan kinerja manajemen. Begitu, Bu. Oke, terima kasih Stella. Jadi kalau AMDAL itu biasanya dalam perencanaan ya, sebelum melakukan suatu kegiatan dan seterusnya. Tapi kalau audit itu sudah terjadi, baru dievaluasi. Ya, penekanannya di situ. Permisi, Bu. Yuk. Izin membantu menjawab. Oke ya, Clara. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Feby dengan NIM 20015. Pertanyaannya itu, hal apakah yang menjadi fokus utama dalam audit lingkungan dan atas dasar apakah audit ini perlu dilakukan? Nah, menurut saya itu yang menjadi fokus utama dalam audit itu ada 3 poin. Yang pertama itu pemecahan masalah. Yang pemecahan masalah lingkungan yang segera dan paling dikenal, dan menghindari biaya yang tidak perlu diakibatkan oleh staf yang meningkatkan atau pengeluaran modal. Yang poin kedua yaitu mengelola ketaatan. Yang dimaksud itu suatu perusahaan membangun suatu sistem yang lebih formal untuk mengelola tingkat yang diinginkan atau tingkat ketaatan. Yang poin ketiga itu mengelola kepastian lingkungan. Yang dimaksud bahwa jajaran penuh dan resiko lingkungan yang potensi terhadap perusahaan dan terhadap lingkungan. Kemudian atas dasar apakah audit ini perlu dilakukan? Audit ini dilakukan untuk membantu perusahaan menemukan standar kinerja lingkungan dan menjadi terdepan dalam memenuhi persyaratan hukum dalam bidang lingkungan. Sekian, Bu. Terima kasih. Clara, yang kamu jawab pertanyaannya siapa, yo? Pertanyaannya Feby dengan NIM 20015, Bu. Fokus oke. Makasih, Clara. Makasih, Clara. Mencoba bantu menjawab. Deborah mau menjawab pertanyaan siapa? Pertanyaannya Michelle dengan NIM 045. Michelle atau siapa? Michelle, Bu. Michelle. Oh, Michelle, oke. Ya. Pertanyaan Michelle terkait laporan konsolidasi, di mana pertanyaan itu kira-kira masalah-masalah apa saja yang dimungkinkan bisa terjadi pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Jadi, kemungkinan masalah yang bisa terjadi pada saat penyusunan laporan konsolidasi adalah pada saat dilakukan itu mendapati risiko salah saji material dalam laporan keuangan induk
yang mana setelah ditelusuri itu terindikasi berasal dari salah saji pada laporan keuangan anak perusahaan yang telah diaudit oleh auditor lain. Nah, karena hal ini mengganggu atau menghalangi grup audit untuk memberikan opini, maka akan dilakukan penyelesaian dengan mengatasinya dengan cara untuk berkomunikasi dengan auditor yang mengaudit laporan tersebut dan disertai dengan bukti-bukti. Nah, pertanyaan berikutnya itu, kemudian pada saat apa, kondisi seperti apa dikatakan bahwa diperlukan laporan konsolidasi? Jadi laporan keuangan konsolidasi itu diperlukan apabila pada saat konsolidasi itu salah satu perusahaan yang bergabung memiliki kontrol terhadap perusahaan lain. Artinya di sini perusahaan induk itu memiliki kontrol terhadap anak perusahaan kayak perusahaan A, B, dan C. Dan sebaliknya laporan keuangan konsolidasi itu tidak diperlukan apabila satu perusahaan itu tidak memiliki kontrol terhadap perusahaan lain. Terima kasih. Apakah menjawab, Michelle? Iya, sudah menjawab, Deborah. Terima kasih, Deborah, atas jawabannya. Sebetulnya ini pertanyaan siapa Sisil terkait dengan laporan keuangan konsolidasi itu penting ya dijawab dulu, ini ada kaitannya yuk. Dilanjutkan, penting enggak laporan keuangan konsolidasi? Konsolidasian seharusnya. Ibu. Yuk, Alfon. Mau jawab, Bu. Tadi kan Ini Alfonsa apa Zahra? Alfonsa, Bu. Oke, yuk. Tadi kan penting atau enggaknya laporan konsolidasi kan ya, Bu? Kalau menurut kelompok kami itu laporan keuangan konsolidasi tidak diperlukan apabila suatu perusahaan tidak memiliki kontrol terhadap perusahaan lain. Begitu, Bu? Jadi gini loh, menurut standar akuntansi keuangan itu kalau kepemilikan sahamnya itu minimal berapa? 20 atau 25% harus membuat laporan keuangan konsolidasian. Kalau tidak hanya 10% atau 5% andilnya, share-nya, maka tidak perlu karena tidak memiliki kontrol atas manajemen perusahaan yang lain. Saudara sudah mengambil advance accounting belum toh? Belum, Ibu. Belum. Oke, nanti di advance accounting akan dibahas lengkap di sana. Bagaimana cara melakukan eliminasi transaksi antar perusahaan cabang, perusahaan kantor pusat, kantor cabang, cabang 1, cabang 2, ya, antara kantor pusat, perusahaan cabang, antara cabang dan cabang. Semua dieliminasi menjadi menjadi laporan keuangan konsolidasian, sehingga laporan keuangan konsolidasian itu menggambarkan posisi keuangan untuk perusahaan holdingnya
secara keseluruhan. Dari kalau PT ABC memiliki cabang PTA, PTB, dan PTC, nah, ini, dan memiliki andil untuk menguasai secara manajemen, sehingga menurut aturan SAK atau menurut aturan pajak pasal 18 itu ya harus menyusun laporan keuangan konsolidasian, maka PTA buat laporan keuangan sendiri untuk PTA. PTB buat laporan sendiri untuk PTB. PTC buat laporan sendiri untuk PTC. Lalu ada satu laporan yang disebut laporan keuangan konsolidasian PT ABC. Ini menggambarkan posisi keuangan untuk holdingnya. Jadi kalau ada transaksi, biasanya transaksi ini berkaitan dengan persediaan yang paling banyak itu, ya utang piutang yang paling banyak. Ini harus dieliminasi kalau PTA punya kewajiban ke PTB atau PTA punya kewajiban ke kantor pusat, gitu, ya, harus dieliminasi. Nanti kalau sudah sampai ke advance accounting, saudara akan memahami dan bisa membuat laporan keuangan konsolidasian. Nah, itu tambahan dari Buki. Bu Azhara yang mencoba menjawab. Azhara, yuk 003. Iya, Bu. Aura juga mau? Iya, Bu. Oke. Menjawab pertanyaannya. Ya. Oh, Aura 050 juga mau jawab. Ya, silakan Azhara dulu. Baik, Bu, terima kasih. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Gatot 009. Pertanyaannya itu contoh penerapan dari keterampilan berkomunikasi dalam kegiatan audit itu seperti apa? Kalau menurut kelompok kami, contoh penerapannya yang pertama itu ada survei dengan kuesioner, yang kedua wawancara tatap muka, yang ketiga teknik analisis jaringan, yang keempat pengalaman komunikasi, lalu yang terakhir ada catatan harian komunikasi. Seperti itu, Bu. Zahra. Aura mau yang mana? Mau menjawab pertanyaannya Gusmi, Bu. Pertanyaannya Gusni. Ya, mengenai prinsip dasar audit lingkungan, kemampuan khusus apa yang harus dilakukan oleh seorang auditor. Oke, yuk. Nah, menurut kelompok kami, selain memiliki pendidikan formal dan pelatihan audit, yang harus dimiliki adalah memiliki dan mengetahui betul tentang ilmu lingkungan dan teknologi lingkungan. Kemudian yang kedua, memahami mengenai aspek teknis dan lingkungan dari kegiatan operasi produksi. Kemudian yang ketiga, memahami mengenai hukum dan peraturan perundang-undangan lingkungan, standar lingkungan, dan juga ketentuan lainnya. Kemudian yang keempat, memahami mengenai sistem manajemen lingkungan. Kemudian yang kelima, memahami prosedur, proses, dan teknik pelaksanaan audit. Mungkin kelompok pembahas lain ada yang mau menambahkan? Nah, saya menambahkan sedikit terkait apa yang sudah disampaikan oleh Aurel. Selain itu, ada beberapa lagi yang penting untuk dimiliki oleh seorang auditor. Yang pertama itu, untuk menunjang kualifikasi seorang audit, itu juga diperlukan keterampilan yang harus dimiliki seorang audit. Mesti misalnya menguasai software-software terkait auditing. Yang berikutnya itu mampu mengungkap dengan jelas konsep dan ide secara lisan terkait dengan prinsip-prinsip auditor. Lalu yang berikutnya itu memiliki keterampilan individu dan efektivitas kerja dalam menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Sekian itu saja tambahan dari. Terima kasih. Terima kasih, William. Terima kasih juga, Bu.
Ibu Yuk, mau menjawab pertanyaan. yang siapa ini? Ini Alfonsa, Bu. Alfonsa, yuk. Ya, pertanyaan dari RT. 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 Ini mesti panggilan ini. Yo, ini bukan Ranono sing jenenge RT. Metilda, Bu, 041. Oh ya, nah, tulisannya di sini Metilda, kamu bilangnya RT. Ya silakan, Alfon. Jadi pertanyaannya itu kira-kira keterampilan komunikasi yang seperti apa yang biasa digunakan dalam komunikasi audit? Kalau menurut kelompok kami itu komunikasi persuasif, Bu, yaitu komunikasi di mana komunikan memberikan umpan balik sesuai dengan keinginan komunikator. Begitu, Bu. Iya. Baik, maka di dalam kuliah audit kan mungkin selalu apa? Presentasi, diskusi supaya melatih saudara untuk berkomunikasi, menilai pendapat orang lain, menyimpulkan hasil ide orang lain, ya, memahami ide orang lain, ya, kemudian mengungkapkan idenya sendiri, ya, ini perlu dilatih. Sebetulnya kalau saudara berlatih itu menjadi di dalam berkomunikasi dan mencari bukti-bukti audit itu akan menggiring kepada suatu temuan audit yang audit lingkungan yang berdampak pada lingkungan sehingga auditor bisa memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Walaupun dalam pemberian rekomendasi harus didukung dengan analisis-analisis biasanya secara kimiawi. Kalau itu berkaitan dengan pengolahan limbah. Coba kamu, ini yang baru marak itu pengolahan limbah rumah sakit atas apa? Masker, ya enggak? Terus pemakaian alat-alat alkes yang dipakai oleh pasien yang terdampak COVID. Ini harus berhati-hati di dalam pengolahannya. Kalau tidak berhati-hati, maka alam akan semakin apa? Rusak karena virus. Betul tidak? Masa auditor sampai segini ya? Kalau audit dampak lingkungan juga seperti itu. Ya. Sekarang misalnya mengaudit entitas yang bergerak di pariwisata dan dia memiliki bis yang banyak, armada bis yang banyak. Ya. Apa yang dilakukan harus dilakukan tes uji emisi gas emisi yang dikeluarkan. Kalau tidak layak gas emisi tersebut, maka izin trayeknya tidak dikeluarkan. Ini secara teori sekali lagi ya. Namun dalam praktek kadang-kadang ada apa? Uang pelicin. Ini harus dipisahkan. Kita di kelas ini berbicara secara teori seharusnya. Dalam praktek ya tadi seperti yang ditemukan ada opini yang ditemukan oleh mahasiswa saat diskusi di mata kuliah lain. Ya. Jadi juga perhatikan sudah ada pajaknya loh. Pajak karbon, gas karbon itu sudah ada pajaknya ya karena sangat merusak lingkungan. Jadi hati-hati kalau saudara knalpotnya keluarnya itu hitam-hitam begitu. Nah, kemungkinan bisa kena apa? Kena tilang. Tapi sekarang belum efektif. Yuk, next yuk.
Ibu, saya mau jawab pertanyaan Maya. Ya, Ratri. Tadi pertanyaannya, kelompok menjelaskan terkait strategi audit. Apa saja manfaat yang diperoleh auditor ketika menetapkan strategi audit? Menurut kelompok, manfaat yang diperoleh yaitu bisa untuk menambah integritas dalam laporan keuangan, di mana nantinya dapat dipercaya oleh pihak luar. Selain itu, jika nantinya strategi tersebut dapat terlaksana, maka secara tidak langsung dapat mencegah kecurangan-kecurangan yang mungkin akan terjadi. Apakah menjawab? Terima kasih, Ratri. Yuk next yuk, tinggal berapa pertanyaan yang belum terjawab yuk. Tinggal punya Marcelina, Ibu. Tinggal punya Marcelina. Iya, Ibu. Oke. Yuk, siapa yang mau menjawab? Cara menyatukan kelompok entitas dalam konsolidasian. Siapa yang sudah menemukan? Bu Alfonsa mencoba menjawab, Bu. Oke ya, Alfonsa. Sebentar, Bu. Kan tadi pertanyaannya cara-cara yang dilakukan dalam menyatukan dan memperkuat hubungan antara dua kelompok. Nah, kalau menurut kelompok kami itu yang menggunakan konsolidasinya itu, Bu, karena kan tujuan dari konsolidasi sendiri itu menyatukan semua elemen yang memiliki kesamaan tertentu, misalnya asal daerah, agama, atau kelompok yang memiliki tujuan yang sama. Begitu, Bu. Terima kasih, Alfonsa. Ya, yang lain?
Ini penyatuan manajemen. Jadi ada satu, kan ada kantor pusat. Satu komisaris ada di kantor pusat. Kalau karena kita dari sisi audit, ya penyatuannya di apa? Auditornya melakukan pengauditan untuk seluruh holding. Tapi tidak menutup kemungkinan ada cabang yang bisa diaudit oleh KAP lain. Misalnya salah satu cabangnya itu di daerah Ukraina misalnya, sekarang baru bermasalah kan. Nah, daripada mengirim orang KAP ke sana, lebih baik diaudit oleh KAP yang ada di negara sana. Tinggal yang mengaudit laporan keuangan konsolidasian memperoleh hasil audit dari auditor yang ada di negara. Nah, lalu penyatuan laporan keuangan sendiri. Tadi mungkin sudah jelaskan, ada laporan keuangan cabang 1, cabang 2, cabang 3, dan juga ada satu laporan keuangan konsolidasian. Kalau saudara membaca di bursa saham ya, yang diisus di sana laporan keuangannya itu sudah laporan keuangan konsolidasian biasanya. Ya, bukan laporan keuangan cabang. Ya, banyak hal yang bisa dipakai untuk penyatuan. Yuk, masih adakah yang ingin didiskusikan? Masih ada waktu berapa menit ini? Sekitar 20 menit dari waktu yang kita sepakati karena akan ada acara dialogal mahasiswa. Saya mau bertanya, tapi bukan tentang ini. Untuk yang tanggal 1 Juni jadinya gimana ya, Bu? Oke, terima kasih. Ya, dipending dulu ya, tanggal 1 Juni, sebentar. Ya, kita masuk ke situ aja ya. Untuk minggu depan, ya. Mumpung Cindy sudah mulai. Untuk minggu depan, yang menyajikan adalah kelompok K, betul nggak? Ya. Ibu. Oke, terus pembahasnya adalah kelompok A. Kelompok A belum menjadi pembahas. Mungkin cek dulu yuk. Kelompok K masih bergabungkah 001? 011? Masih, Bu. Oke. 043? Masih, Bu. Oke. 050? Masih, Bu. Oh. 006? 006 masih bergabungkah? Wih, 06 hadir, Bu. Saya kebetulan di kampus nih bareng device-nya Tata. Ya. Sekarang kelompok A ya. 021? Ada, Bu. Oke. Ini Sri Gusmi ini loh. Gusmi itu nomor berapa? 021, Bu. Oh, lah kalau Daniela Haritosa? 020. Oh, 020. Yo, ada enggak 020? Daniela. Daniel. Oh, dia baru ini Daniel itu yang apa ya? Yang dimasukkan ke api perapian itu ya? Oleh Nebukadnezar. Yuk, Samuel. 042. Oke. 035. Carlos. Oke. Ini topiknya apa ya? Dari kelompok K. Audit. Atau apa? Tata kelola entitas klien. Tata kelola perusahaan dan peranan auditor, Bu. Ya, tata kelola dan peran auditor. Baik. Kemudian kelompok K itu kita diskusi, sekarang kita berada di tanggal 10. Salah begitu. Tanggal 11.
Ya. Terus tanggal 18 itu kelompok K. Lalu tanggal 25 kita tes untuk USIP, betul nak? Kita belum USIP soalnya. Tanggal 1 bulan 6 kita tes untuk USIP. Ya Cindy, terjawabkah? Berarti USIP-nya 2 kali, Bu. Oh, enggak cukup kalau hanya 1 kali. Kan banyak kita lisan toh. Oh iya, baik Bu. Terima kasih Bu. Tesnya begini. Tesnya gini. Mungkin tidak akan membuat suatu pertanyaan terus nanti saya bacakan kamu yang jawab, tidak. Siapkan satu materi yang kamu kuasai. Ya, materi yang kamu kuasai. Misalnya menguasai tentang tata kelola, bagian kecil saja dari tata kelola misalnya. Menguasai komunikasi antar auditor, menguasai terserah macam-macam, konfirmasi dan seterusnya. Lalu mahasiswa mengemukakan paparannya tersebut, tidak usah share screen tapi dibacakan. Ya, mungkin akan menanyai dari paparanmu tersebut. Jelas? Siapa yang belum jelas? Nanti akan kelihatan kalau mahasiswa mengambil tulisan orang lain. Dari diskusi dengan saya akan kelihatan. Yuk Clara, mau gimana? Bu, mau izin bertanya, itu berarti materi dari awal sampai akhir ini kan, Bu? Iya, kamu pilih mana yang dikuasai dari awal sampai akhir. Pilih aja satu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Nah. Misalnya saya menguasai berkaitan dengan berbagai macam jenis pengauditan. Pengauditan A, bla bla bla. Pengauditan B, bla bla bla. Pengauditan C, bla bla bla. Sudah? Kalau terlalu panjang, bikin cut. Sudah cukup paparanmu. Pertanyaan saya seperti ini. Pertanyaan pertama. Langsung dijawab. Tidak ada cari-mencari di internet. Sebentar, Bu. Stop. Sebentar ya, Bu. Stop. Cukup. Ya, kalau sebentar itu berarti saudara tidak menguasai, harus mencari sumber-sumber. Jelas? Jadi clue-nya apa tadi? Buat satu lembar tulisan begitu, mungkin sekitar 300 sampai 400 kata yang kamu kuasai, lalu nanti dipaparkan. Setelah itu Bugin akan bertanya dari apa yang kamu paparkan. Ya, silakan. Biasanya ya kalau mau mengambil supaya mudahnya yang sudah kamu pelajari ya yang kamu presentasikan toh di bagian antar kelompok, kamu bagian mana. Tapi silakan saja bebas. Jelas? Berarti enggak ini ya, Bu. Misalnya kan kita kemarin itu topiknya, misalnya kan nih tadi nih audit di lingkungan kelompok jenis usaha, berarti enggak semua subtopik yang akan dipaparkan, Bu. Berarti Oh gitu kan? ya, enggak semua subtopik dipaparkan, ya kamu 2 jam sendiri memaparkan toh, Sin. Berarti salah satu aja ya, Bu? Iya. Oh iya. Nanti saya cut, katoknya kalau panjang sekali, saya cut langsung. Stop. Gitu. Oke. Saya punya timer toh, tak lihat timernya. Stop. Oh ya, baik Bu. Berarti ini apa yang untuk lisannya itu dipilih random ya, Bu? Maksudnya random? Maksudnya kan yang untuk lisannya kan 2 kali nih, Bu. Nah, nanti yang untuk tanggal 25 yang untuk USIP-nya itu siapa-siapa aja, Bu? Atau dipilih sama Ibu? Terserah. Ya pokoknya semua masuk kelas tanggal itu. Atau gimana? Atau hanya 1 orang atau 2 orang yang ikut tes? Ini kan bisa jadi ada pembagian gitu deh, Bu, kayak 25 Oh, atau enggak ada. Nah, nanti kalau misalnya mahasiswa sudah saya tanyai di hari pertama, nilainya jelek, belum ada nilai. Di hari kedua, aku sudah tes hari pertama kemarin. Waktu Bugin tanya di hari kedua, yuk si A, nilaimu masih jelek. Belum ada nilai. Tidak hadir, ya salah sendiri. Berarti tidak ada kesempatan untuk
Iki. Berarti kalau Maksudmu, misalnya aku maju tanggal sekian, maka aku siapkan. Gitu ya, Sin ya? Ya Bu, berarti kalau misalnya tanggal 25 Mei misalnya udah ditanyain Ibu nih dari paparannya kita, berarti tanggal 1 tetap masuk juga kan Bu, walaupun Oh, misalnya bebas. You mau masuk gitu. boleh, you tidak masuk boleh. Ikut booking itu bebas. Saya tidak pernah mewajibkan. Ya, sudah saya tanyai tanggal 1, tanggal minggu berikutnya aku nggak mau masuk, ada acara. Silakan. Tapi nanti waktu saya tanya, wih, ini kok nilainya masih jelek ya? Saya panggil, Cindy, Cindy. Tidak ada, ya sudah. Berarti kesempatan untuk memperbaiki nilai tidak saudara dapatkan. Cuma itu dok. Saya tidak mewajibkan kok. Saya marah-marah kalau ada mahasiswa saya panggil tidak ada. Tidak. Betul enggak? Enggak tahu kalau dosen lain. Ya, Sin? Iya, Bu. Iya. Oke, pernah. Oh, saya paling, tak tanya. Ini seperti ini ada informasi, saya tanyakan. NIM sekian itu kelompok, anggota kelompok apa ya? Nah, sudah ada jawaban. Kalau tidak ada jawaban ya berarti dia tidak memiliki kelompok. Saya cuma gitu dok persepsinya. Saya cek, cuma gitu dok. Oh iya, baik Bu. Terima kasih Bu. Nah, jadi kalau saudara tidak mau masuk juga boleh kok, Sin. Iya, bebas ikut booking. Dari awal sampai akhir mahasiswa tidak mau ikut kuliah, boleh. Nanti paling saya melihat rekaman-rekaman dari sini. Loh, di LMS kok dia selalu mahasiswa yang bersangkutan selalu presensi. Lalu di sini tak cek kok tidak ada, ini kok tidak ada. Saya cross. Oh, anak ini hanya ikut presensi. Ya sudah, nilainya aku kurangi. Ya, nak. Berarti orientasinya adalah malas untuk belajar. Nah, saya bikin cuma gitu. Ya. Oke, bebas. Tidak mau ikut juga enggak apa-apa. Bu, aku nggak mau ikut UAS, boleh. Boleh kok ikut booking. Nggak mau ikut UAS, boleh. Gampang. Satu kelas nggak mau ikut UAS, Bu. Wah, terima kasih. Nanti nilainya tinggal 0 semua. Mungkin memasukkan nilai gampang toh. Lalu mungkin sedih hati, tidak. Mungkin langsung dipikir, tidak. Sama sekali tidak ada. Baik, silakan kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Silakan mulai mulai menyiapkan ya. Ya Clara, gimana Clara? Bu, mau tanya soal durasi yang pemaparan itu berapa ya, Bu? Oh, nanti kalau saya sudah mendapatkan sesuatu hal yang untuk ditanyakan, saya stop. Oh ya, baik Bu, terima kasih. Apalagi pemaparanmu bulat-bulat gitu, ya, yang kamu tulis bulat-bulat, bahasanya jelek, tak stop. Oh, ini arahnya ke situ. Udah. Oke, masih ada? Silahkan. Kita masih punya waktu 5 menit. Dari yang kita sepakati di awal tadi. Setelah selesai banyak yang bergabung ya, tadi itu cuma berapa? Kurang dari 30, ada 33, 34, sekarang 41. Oke, karena banyak yang bergabung, saya mau mau tanya ini yuk. Apakah juga masuk 017 ikut bergabung? Oke, tidak ada. Baik, kalau begitu boleh kita boleh kita akhiri
perjumpaan ini untuk memberi kesempatan para pemandu nanti dialoga atau yang terlibat dalam dialoga. Setiap kelas boleh mengirim berapa ini? Atau semuanya boleh? Sebenarnya semuanya boleh sih Bu, tapi yang wajib 4 kayaknya Bu. Oh, yang wajib 4. Terus yang semuanya wah, males dialoga gitu ya. Nanti mungkin terlambat ya karena saya ada uji skripsi. Selesai uji mungkin baru, semoga masih acara. Sampai jam berapa ya, Yes? Sampai jam 12. Oh, sampai jam 12? Oke. Iya. Ya, semoga nanti mungkin bisa di akhir-akhir dialoga bisa ikut gabung. Ya. Baik, kalau begitu bisa kita akhiri pertemuan ini? Bisa, Ibu. Oke, terima kasih. Yuk, selamat pagi.